Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, saudara-saudaraku semuanya, seluruh jamaah channel YouTube BMS TV dan juga seluruh jamaah majelis ngopi-ngopeni ati lumajang dimanapun panjenengan berada. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan luar dalam, Allah selalu memberikan maghfirahnya kepada kita, Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga Allah selalu menuntun jalan arah kita untuk menuju jalan yang diridhoinya, dan Allah menjauhkan dari apa yang dilarang-larang oleh Allah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita meneruskan daripada kajian kitab Nasyaihul Ibad karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, yaitu di nomor 21 ada sebuah nasihat daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamahu wajhah, sahabat Nabi, menantu Nabi, juga Ahlul Bait atau keponakan daripada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa nasihat daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamahu wajhah? Beliau menasihatkan kita, kun indallahi khairon nas wa kun indan nafsi syarrun nasi. Kun indallahi khairon nas wa kun indan nafsi syarrun nas. Kata beliau, kata Sayyidina Ali, dadi menungso sing paling apik di hadapan dan di sisi Allah, lan dadi menungso sing paling elek dalam pandangan diri kita sendiri, dan jadilah manusia biasa di hadapan orang lain. Saya ulangi nasihat daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau menasihatkan kepada kita dalam konteks kitab Nasyaihul Ibad. Beliau mengatakan, jadilah manusia yang paling baik di hadapan Allah, jadilah manusia yang paling baik di mata Allah, dan jadilah manusia yang paling buruk di pandangan diri kita sendiri, dan jadilah manusia biasa ketika di hadapan orang lain. Paham? Maksudnya, ketika kita melakukan sesuatu yang sifatnya karena Allah, maka totalitas maksimal lah. Kita berbuat baik sebaik-baik mungkin, sebatas semaksimal mungkin kemampuan kita. Tapi ketika kita melihat diri kita sendiri, jadilah diri kita ini yang paling buruk. Dalam pandangan diri kita ini jadilah manusia yang paling buruk. Kenapa? Masya Allah, amalku saya turun cukup, ibadahku saya turun cukup, sedekahku turun cukup. Kepiye nanti aku ketika menghadap kepada Allah? Bagaimana nanti aku menghadap kepada Rasulullah? Sementara amalku, ibadahku, kebaikanku masih jauh dari apa yang kita harapkan, dari apa yang kita harapkan. Lah, dan jadilah manusia biasa ketika di hadapan orang lain. Maksudnya kayak ya wis apanan nih gitu, wes gak usah digawe-gawe. Kebaikan kita itu cukup Allah aja yang tahu, nggak usah di anak-anak, nggak usah dibaik-baik no. Ya nggak perlu diburuk-buruk no. Seolah-olah diburuk-buruk no ben ketoke zuhud, diburuk-buruk no ben ketoke ora butuh donya, ora butuh tetembenge dan lain-lainnya, seolah-olah ben ning pandangan ning menungso ben awake diketok, wah wong iki hebat, wong iki zuhud. Ojo wis dadi apanane ae wis. Nggak usah digawe-gawe, oke? Kata Sayyidina Ali, kun indallahi khairan nas wa kun indan nafsi syarrun nas. Jadilah manusia yang paling baik ketika di hadapan Allah, jadilah manusia yang paling buruk ketika kita melihat diri kita sendiri, dan jadilah manusia yang biasa saja ketika di pandangan manusia yang lainnya. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan, bila engkau bertemu dengan seseorang, hendaknya engkau memandang dia itu lebih baik daripada
diri kita. Kok iso? Ya iso. Ini kita dididik. Kalamnya Syekh Abdul Qadir mengatakan, beliau mengatakan kalau kita bertemu orang lain, pandanglah orang itu lebih baik daripada kita. Jangan merasa kita yang lebih baik daripada mereka, jangan. Nek awake selalu merasa baik daripada orang lain, berarti awake sombong, dan sombong itu sifatnya iblis, dan iblis itu dilaknat oleh Allah, dan tempat yang paling baik untuk iblis adalah neraka. Jadi pernah memandang orang lain itu lebih buruk daripada kita, jangan memandang orang lain itu lebih hina daripada kita. Jangan, kitalah yang lebih buruk, kitalah yang lebih hina daripada orang lain, dan orang lain itu lebih mulia, lebih baik daripada kita. Selamat nek uripmu iso koyo ngono, Bro. Aku sing jamin. Loh kok wani, Gus? Ya wani, soalnya aku yang ngutip daripada kalame Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kok iso ngono alasannya apa? Alasannya adalah boleh jadi dia lebih baik di sisi Allah daripada diriku ini, dan lebih tinggi derajatnya. Karena derajatnya manusia itu tidak tahu, kita ini tidak tahu derajatnya manusia di mata Allah, kita itu tidak pernah tahu, hanya Allah yang tahu. Innallaha sami'un alim. Allah yang lebih tahu derajatnya manusia, bukan kita. Jika kita menemui seseorang yang lebih muda daripada kita, anak-anak atau yang umurnya jauh di bawah kita juga harus berpikir positif. Kita pandang diri hina, kita pandang hina diri kita. Kenapa? Arek iku sik cilik umure, otomatis dosane durung akeh. Aku luwih tuwa tinimbang arek kuwi, berarti aku dosaku luwih akeh. Ampuni aku ya Allah. Dengan umur segini sudah berapa banyak dosa yang aku lakukan. Dia lebih mulia, anak itu lebih mulia, pemuda itu lebih mulia, karena hidupnya lebih muda daripada saya, dan otomatis dosanya juga lebih sedikit daripada saya. Loh, enak toh? Ketika kita melihat seseorang yang lebih tua daripada kita, yang lebih sepuh daripada kita juga harus berpikir, kita bisikan dalam hati, orang itu umurnya jauh lebih tua daripada saya, orang itu umurnya lebih sepuh daripada saya, otomatis ibadahnya lebih banyak daripada saya, amalnya lebih banyak daripada saya, kebaikannya lebih baik daripada saya. Saya belum tentu sampai umur segitu masih hidup. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ngono coy. Ojo walah arek nom gak roh apa-apa, aku sing wis tuwa wis ngerti apa-apa. Alah wong tuwa wis menggawane lopo maksiat, aku suwe sing luwih nom, luwih hebat, lebih kuat. Ojo kaya ngono dul. Iblis iku dul. Watak iblis itu seperti itu. Makanya jangan sampai kita seperti itu. Makanya Bang Haji Roma Irama itu dalam lagunya tertulis, firman Tuhan dalam kitab sucinya Al-Quran, miskin dan kaya itu sama. Wong kere wong sugih padha ae nang matane Gusti Allah. Yang membedakan adalah keimanan dan ketakwaannya. Sesungguhnya iman dan takwa inilah yang dilihat oleh Allah, bukan derajat, bukan harta, bukan pangkat, bukan popularitas, tapi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya itu karena takwanya. Lah ngono tulung kato malah nyanyi. Ya. Ayolah kita kembali ke ajaran daripada ajarannya Rasulullah yang diteruskan oleh daripada ulama-ulama salafuna sholihin. Banyak kitab-kitab salaf yang mengajarkan kita akhlak-akhlak yang mulia. Bagaimana beliau mengajarkan kita, menasihati kita untuk menjadi manusia yang baik sesuai anjuran daripada Rasulullah. Karena ketika kita ini ngomong bahwa diri kita ini seorang muslim, bahwa kita mengaku sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW,
ketika perilaku kita, tindakan kita, omongan kita jauh daripada ajaran-ajarannya Rasulullah, jauh daripada ajaran-ajarannya ulama-ulama kita, jauh daripada ajaran salafun sholihin, maka secara tidak langsung tindakan kita yang buruk, omongan kita yang buruk telah mencederai ajaran Islam tersebut. Maka jangan salahkan kalau ada orang takut dengan agama Islam. Jangan salahkan kalau ada orang yang takut dan menganggap negatif agama Islam. Karena apa? Karena yang dilihat, yang kita contohkan adalah sebuah perilaku, omongan dan tindakan yang jauh daripada ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya di sini Syekh Abdul Qadir menasihati kita, janganlah kita merasa baik terhadap orang lain. Pandanglah diri kita ini yang paling buruk daripada orang lain. Ketika kita bertemu anak muda, ketika kita bertemu anak kecil, kita berpikir dalam hati, ya Allah, anak itu masih kecil, anak itu masih muda, dosanya masih sedikit, ya Allah. Aku yang lebih tua, dosaku begitu banyak ini, ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah. Ketika bertemu orang yang lebih tua umurnya daripada kita, bertemu orang yang lebih sepuh daripada kita, kita juga harus berpikir, kita bisikkan hati kita, ya Allah, orang itu umurnya lebih jauh daripada saya, ya Allah, otomatis ibadahnya lebih tinggi daripada saya, ibadahnya lebih rajin daripada saya, lebih istiqomah daripada saya, ya Allah. Sementara saya belum tahu apakah saya nanti sampai umur segitu, ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba, ya Allah. Nutul. Permasalahannya orang-orang zaman sekarang yang melenceng daripada ajaran-ajaran baginda Nabi Muhammad SAW adalah ketika dia mendapatkan sedikit harta, dia akan meremehkan orang yang tidak berharta. Ketika dia mendapatkan sebuah amanah jabatan, maka dia akan meremehkan orang yang tak punya jabatan. Ketika dia memiliki sebuah pengaruh, kekuatan, maka dia akan memandang remeh dan memandang hina seseorang yang tidak punya kekuatan. Naudzubillah summa naudzubillah. Please bro, ayo foto tobat. Kita pandang diri kita rendah serendah-rendahnya. Kita pandang diri kita sehina-hinanya. Allah melihat kita bukan karena harta, Allah melihat kita bukan karena jabatan, Allah melihat kita bukan karena fisik, Allah melihat kita bukan karena popularitas, tapi Allah melihat kita, diri kita karena ketingkatan keimanan dan ketakwaan kita. Makanya setiap khutbah Jumat itu para khotib selalu mengingatkan, marilah wahai jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, tingkatkanlah keimanan dan ketakwaan kita sebagaimana sebenar-benarnya takwa, yaitu menghindari apa-apa saja yang dilarang oleh Gusti Allah dan melakukan apa-apa saja yang sudah diperintahkan Gusti Allah. Awas, sifat merasa yang paling baik adalah sifat yang tidak baik. Maka dari itu, jangan jauh-jauh daripada ngaji, jangan jauh-jauh daripada kumpul dengan orang-orang soleh, jangan jauh-jauh daripada kumpul dengan ulama. Karena dengan kumpul ulama, kumpul dengan orang-orang soleh, hadir di majelis taklim, majelis selawat, majelis Quran, insya Allah hati ini akan menjadi gurih, renyah, dan empuk, serta tidak menjadi hati yang keras, sehingga kita selalu menjadi merasa kurang ibadah kita, dan kita tingkatkan ibadah kita. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi manusia yang dipandang oleh Allah, kita menjadi manusia yang disayangi oleh Allah, kita menjadi manusia yang dirangkul dan dilanting dan dituntun oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Maka dari itu terima kasih semuanya. Insya Allah kita saling doa mendoakan, semoga Allah masih memberikan kesempatan kita di bulan Ramadan tahun depan. Maka dari itu saya Huda Al-Fatih dan seluruh kru radio channel BMS TV mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang saya sengaja maupun saya tidak sengaja. Dan jangan lupa pantengin terus channel YouTube BMS TV. Jangan lupa like, share, and subscribe.
Dengan begitu maka channel ini akan berkembang. Ketika berkembang kita juga akan giat lagi untuk mensiarkan dakwah kemanusiaan. Terima kasih. Saya Huda Al-Fatih, pengasuh Majelis Ngopi Ngopeni Ati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.